boleh saya cerita Pak? Maksudnya, boleh dong. Pengalaman tentang sebelum ke menghafal Quran ini. Boleh. Jadi saya dari SD kan mulai belajar ngaji. Dari SD belajar ngaji. Nah, setelah masuk ke kelas 5, kelas 6, dari kelas 4 lah. Itu udah jarang banget ngaji. Bahkan lepas banget dari Al-Quran lah. Pas kelas 4 deh. Kelas 4 SD. Sampai kelas 1 rajin nih. Kelas 1 rajin. 2 rajin, 3 rajin. Pas 4 ternyata futur lah orang bilang ya. Nah, futur. Itu bahkan ninggalin banget. Sampai kelas 2 SMP ninggalin Al-Quran gitu. Akhirnya itu semua huruf hijaiyah itu hilang. Hilang, nggak bisa ngaji lagi. Jadi setiap kali masuk agama itu selalu ketar-ketir gitu. Selalu gemeter, takut disuruh ngaji gitu. Jadi, beneran hilang. Boleh dikasih tahu hilangnya itu maksudnya gimana tuh hilangnya tuh? Itu seperti bener nggak bisa ngaji lagi. Berkesempatan untuk ngobrol langsung dengan salah satu santri kita yang bisa dibilang sudah senior ya. Ya, beliau ini asalnya dari Pulau Sulawesi. Nah, Sulawesi bagian mana? Kita langsung aja sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar antum? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Oh iya, kenalkan sama teman-teman nih. Siapa namanya? Tinggalnya di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nahrif Ikhwan. Tempat tinggalnya di Sulawesi Barat. Nama kotanya itu Mamuju. Dan lebih tepatnya itu namanya Desa Tarelu, Pak. Desa Tarelu. Desa Tarelu. Kecamatan apa tuh kalau Kecamatan Sampaga. Desa Tarelu, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju. Oke. Sulawesi Barat. Oke. Itu nama Nahrif Ikhwan, kalau ada artinya itu apa tuh? Kalau Nahrif barangkali ada artinya. Barangkali kalau ada artinya. Atau Nahrif itu dari mana? Nahrif itu asal dari nama kedua orang tua ya. Nama gabungan. Ya, nama gabungan. Oke. Memang kadang ada yang orang tua namakan potongan nama dari ayah dan ibunya ya. Oke, berarti apa tuh? Nahrif. Yang pertama itu NA-nya itu Nahda ya. Nahda, oke. Itu ibu. Ya, ibu itu ibu. Kalau Arifnya itu Arifin. Nama ayahnya itu. Jadi Nahrif. Ayahnya Arifin jadi Nahda dan Arifin, Nahrif. Oke. Ikhwannya itu mungkin bisa dibilang artinya saudara. Persaudaraan mungkin ya. Persaudaraan. Ikhwan. Tapi biasa dipanggil apa kalau sama teman-teman atau sama ibu? Dipanggil Nahrif. Kalau di rumah ya, dipanggilnya Aco. Aco nih. Dari mana nih bisa jadi panggil Aco nih? Karena kebetulan suku Bugis ya. Oke. Jadi rata-rata itu anak laki-laki itu kalau habis lahiran mungkin atau masih kecil itu dipanggil Aco biar gampang gitu. Kalau anak laki-laki dipanggilnya Aco. Mungkin kalau orang Jawa Le gitu ya. Atau Nang gitu ya. Kalau anak cowok kan gitu kan orang Jawa Le atau Nang. Atau kalau orang Sunda Jang gitu ya, Jang. Kalau ini Aco. Iya, Aco. Oke. Kalau teman-teman? Kalau teman-teman Nahrif, Arif, kita. Nahrif atau Arif. Jadi yang nama manggil Ikhwan nggak ada. Nanti disangkal Ikhwan semua. Iya, laki-laki ya Ikhwan. Ya, alhamdulillah. Terus kalau saudara ada berapa? Saudara dari ayah yang sama itu ada 3. Tapi dengan ayah yang berbeda itu ada 1. Jadi ada 4 saudara. Ya, ada 4 saudara. Yang dari 1 ayah 1 ibu ada 3. Ada. Nah, kalau dari 1 ayah 1 ibu ada 1. Atau nomor berapa? Saya nomor kedua. Anak kedua. Anak kedua dari 3 bersaudara. Berarti anak tengah. Kalau kakak, laki perempuan? Perempuan. Semua saudara itu perempuan, Pak. Jadi perempuan, laki, perempuan. Perempuan lagi terakhirnya dari perempuan lagi yang keempat tadi. Oke, perempuan lagi. Nah, kalau yang saudara perempuan apakah tinggal masih di rumah Sulawesi? Masih di Sulawesi Barat. Utara, Sulawesi Barat ya? Masih. Yang ada juga sama. Masih di sana semua. Sudah di sana semua. Alhamdulillah. Jadi cuma Nahrif aja nih yang lagi merantau, lagi berjuang menghafal Quran. Di Pondok Pesantren Soebul Quran cabang Jakarta, bukan cabang sih, pusat di Jakarta, lebih tepatnya di Balai Kambang
Jakarta Timur. Atau orang bilang lebih kenal Condet. Gitu teman-teman. Nah kalau Nairul sendiri, waktu kecil apa memang udah niat pengen mondok? Misalkan dari waktu kecil nih, aduh kayaknya enak nih kalau mondok atau gimana? Jadi gini ceritanya. Dari kecil itu bisa dibilang anaknya nakal ya. Ya umum lah kalau anak laki-laki mah. Sering kesini keluar-keluar lah, mancing belut lah, gini-gini ya. Oke. Main-main. Nah dari kecil itu nggak ada kepinginan buat mondok. Oke, dari kecil belum ada keinginan. Kepinginan mondok itu baru mulai pas mau lulus SMP lah, mau menjajah masuk SMA. Nah di situ pas lulus SMP itu bingung sebenarnya, bingung mau lanjut SMA tapi bisa dibilang kurang dalam hal belajar. Nah di situ kan masuk itu. Cobalah mikir ke kayaknya dalam hal agama kayaknya gampang deh. Gitu mikirnya gampang gitu. Okay. Karena cuman bisa dibilang materi ya. Kalau dalam umum itu kan ada kayak hitung-hitungannya gitu. Jadi kayak agak ribet nih gitu. Jadi pas mikir agama kayaknya gampang gini, kayak ngapal-ngapal doang gini. Cobalah buat daftar pondok. Nah, alhamdulillah situ keterima. Oh, jadi untuk menghindari pelajaran-pelajaran yang rumit gitu ya kan? Nah, dalam target gitu ya? Lebih tepatnya. Rumit ngitung, rumit ngafal gitu kan ya? Rumus-rumus mungkin gitu? Ya. Benar? Ini benar. Jadi ini buat sederhana nih. Jadi biar teman-teman menangkap bahwa daripada juga harus menghafal, rumus harus dihafal, mati ya kan? Nggak bisa salah. Terus menghitung-hitung juga harus tepat, karena kalau nggak tepat pasti salah jawabannya ya kan? Berarti yang lebih simpel ke agama atau Al-Quran aja. Insya Allah. Jadi dari situ muncul niat untuk mondok. Nah, berarti dulu SD di dekat rumah? Iya, masih di Desa Tarelu. SD umum? SD umum. Negeri? Iya, negeri. Negeri berapa waktu itu? Negeri 1. Negeri 1? Karena SD-nya cuma 1 memang di situ. Oh, Masya Allah. Jadi cuma 1 jadi negeri 1. Kalau ada negeri 2, nggak ada lagi soalnya gitu. Jadi mau nggak mau harus 1 angkanya ya? Iya, Pak. Terus kalau yang pas SMP? SMP-nya tidak di desa, cuma di beda desa gitu. Udah beda desa. Udah beda desa. SMP 1 juga? SMP 1 juga. Satu-satunya juga? Satu-satunya juga. Ada di tempat lain, cuman bisa dibilang belum besar ya. Dan tempat itu udah besar gitu. Dan juga lebih jauh mungkin yang tempat lain. Nah, lebih jauh juga ya tempatnya. Jadi cari yang deket aja ya. 3 tahun selesai SMP? 3 tahun selesai. Oke, habis itu, nah nih Bimbang nih di sini nih. Nah, Bimbang. Mau SMA-nya kemana nih? Ke SMA-nya? Ya, maksudnya di situ kan memutuskan untuk mondok di situ. Nah, pertamanya itu milih mondoknya itu sebenarnya mau ke Polman ini ya, Polewali Mandar. Polman tuh Polewali Mandar. Nah. Oke, itu apa nama ibu kota ya? Nama kalau nggak salah ibu kota ya. Ibu kota dari Sulawesi Barat kalau nggak salah. Nah, itu udah ambil formulir gini ceritanya kan, udah mau daftar. Tapi qadarullah yang nggak jadi. Tiba-tiba ibu itu bawa ke pondok yang kayak di pelosok hutan gitu. Tiba-tiba aja. Gitu. Langsung dibawa ke pelosok pondok. Itu namanya Al-Ikhwan gitu. Nama pondok sebelum itu namanya Al-Ikhwan. Sama kayak nama ente ya? Nah, ya, itu ya nggak kalau namanya sama. Masuk ke situ, lihatlah gitu kayaknya, bagus ini. Tapi posisi di hutan gitu? Iya, benar-benar di hutan. Oke. Tapi nggak terlalu pedalaman masuk juga. Lah ya. Ya, pedalaman tapi nggak terlalu masuk juga gitu. Oke. Masih bisa jangkau dunia luar gitu. Nah, situ kayak pasar-pasar aja kan. Karena namanya juga mau mondok aja dan keputusan sendiri ya, nggak ada masukan dari siapa-siapa. Oke. Ya tinggal masuk aja. Jadi mau dimanapun tetap masuk. Itu alhamdulillah. Akhirnya daftar situ. Diterima. Dan dijalanin situ. Selama berapa lama? Selama 3 tahun. 3 tahun. Oh, jadi usia SMA di pondok itu ya, Al-Ikhwan ya? Iya. Alhamdulillah lulus. Terus lanjut lagi, niatnya mau kemana lagi? Itu di situ kan bisa dibilang mondoknya sama dengan kayak sekolah juga ya. Ada madrasah aliyahnya, ada MTS juga, ada ibtidaiyah juga di situ. Oh, jadi ada sekolah umumnya. Nah, ada sekolah umumnya. Jadi meskipun kalau madrasah itu kan lebih berat ke agama juga ya, dibanding yang sekolah negeri gitu kan. Iya. Tapi ini mondok juga. Iya, Pak. Mondok juga sambil ngapalin juga. Dan di situ memang bisa dibilang hafalannya cuma dikit ya, karena kan dibarengin dengan belajar umum. Jadi bisa dibilang lambat gitu. Oke. Karena banyak yang harus dipelajari ya. Jadi nggak fokus ya di Al-Quran. Jadi masih bercabang-cabang pemikiran. Oke, habis itu? Habis itu selama perjalanan di pondok itu kan
1-2 tahun itu udah mulai mikir buat ngapalin Quran dengan serius gitu. Nah, itu tahun kedua itu udah mulai coba keluar lah ceritanya, udah ngomong gini-gini. Cuman alhamdulillah masih ditahan ya. Masih ditahan karena mungkin masih dibutuhkan buat kader-kader yang lainnya. Oke. Nah, situ setelah udah mau lulus itu barulah orang yang kemarin beliau yang nahan saya itu nyariin pondok. Nah, dapatlah di Sohibul Quran ini. Nyari pertamanya nanya gini, kamu mau ke Jakarta nggak ngapalin Quran? Ya, saya jawab mau, pasti mau karena mau ngerasain pengalaman juga ya. Oke. Nah, di situ daftarlah mulainya, daftar online dan tesnya juga online. Alhamdulillah setelah pengumuman lulus gitu. Lulus pas pengumuman namanya tercantum di peserta yang lolos seleksi. Alhamdulillah. Itu siapa yang ngasih tahu untuk Sohibul Quran itu? Namanya Pak Ahmad. Pak Ahmad ngasih tahu. Tapi yang lebih tepatnya itu ada kakak dari teman yang kemarin di sini juga, namanya Kak Alvin, itu yang ngasih tahu lebih tepatnya. Oh, kakak dari teman yang mondok di sini juga. Terus Pak Ahmad dengan kakaknya teman itu ada hubungan nggak? Kok bisa ngasih taunya yang pondok yang sama? Ada hubungan. Oh, gimana? Saling chatan juga, kayak bisa dibilang akrab lah gitu. Oh, mereka berdua tuh akrab. Nah, akrab. Oh. Jadi yang kakak teman ini emang udah mondok di sini. Terus Pak Ahmad tuh di sana guru atau apa? Guru. Kemarin Ustadz juga. Cuman pas saya kemarin masih di sana, beliau kepala sekolah. Oh, kepala sekolah. Kepala sekolah Madrasah Aliyah. Jadi kepala sekolah Madrasah Aliyah rekomendasiin untuk ke Sohibul Quran juga. Ya. Pas cocok juga dengan kakaknya teman tadi yang udah mondok di sini. Masih yang mondok di sini? Kakaknya teman tadi? Udah enggak. Sudah selesai ya? Udah selesai keluar. Alhamdulillah. Laki perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Siapa namanya? Yang mondok kemarin sini, Akbar. Akbar, udah selesai alhamdulillah. Oke. Nah, terus waktu ditawarin mau nggak kamu Jakarta? Langsung mau aja gitu ya? Langsung mau. Alhamdulillah. Insya Allah mau. Pokoknya nggak pakai tanya-tanya A, B, C gitu ya? Tempatnya kayak apa gitu? Enggak. Alhamdulillah. Udah jalannya Allah juga ya? Iya, alhamdulillah. Pasti semua ada takdir Allah. Bahwa qadarullah-nya ternyata dipilihkan atau ada rekomendasinya adalah Sohibul Quran yang sekarang ini. Nah, yang antum rasain mondok waktu seusia SMP sampai selesai kan itu mondok dan ada pelajarannya. Waktu SMP yang belum ya? Belum. Oh, masuk sorry. SMA. Ya, pas SMA maksudnya. Pas SMA kan udah mondok sekalian belajar umum. Terus pas udah lulus, sekarang lebih fokus untuk menghafal Quran. Perbedaan yang antum rasain apa tuh dengan dua kondisi yang tadi? Perbedaannya sangat jauh berbeda. Oke. Boleh dijelasin kayak gimana? Karena pas masuk pondok kemarin itu yang dibarengin belajar umum ya, bisa dibilang waktunya benar-benar padat banget. Karena jam dari pagi sampai ke sore itu masuk kelas pelajaran umum. Nah, habis itu habis asar dan sampai isya itu bisa dibilang itu waktu ngajinya. Waktu ngajinya buat ngapalinnya juga. Jadi bisa dibilang berat lah buat nyandingin kedua hal tersebut ya. Dan beneran nggak bisa fokus ke satu hal, harus fokus ke hal-hal yang lain. Jadi Al-Qurannya juga setengah, pelajaran juga setengah gitu. Bisa bilang gitu. Jadi dalam tanda kutip setengah-setengah ya. Nah, setengah-setengah. Karena mau fokus ke Quran, umumnya juga harus dipelajarin gitu kan. Iya. Fokus di umum, yang pondoknya juga harus ditekunin gitu ya. Jadi bercabang lah ibaratnya. Bercabang lah. Apalagi perbedaan yang selain itu? Perbedaannya mungkin seperti itu ya. Dan ketika masuk ini benar-benar fokus ke satu hal aja gitu, kayak Al-Quran gitu. Jadi seperti ngerasa, ternyata saya anak ini ngapal Al-Quran ya, kayak tidak sesusah apa yang dibilang orang gitu. Oke. Alhamdulillah nggak kayak apa yang dibilang orang. Yang susah itu beneran cuman hal murojaah aja sih. Yang susah itu murojaah aja. Susahnya tuh di hal apa? Hal murojaah aja. Maksudnya susahnya kenapa? Murojaah itu susahnya kenapa? Murojaah itu susahnya karena mempertahankan sih sebenarnya. Karena mempertahankan itu lebih sulit daripada mencari sebenarnya. Meraihnya ya? Ya, meraih. Oke. Jadi murojaah itu aktivitas untuk mempertahankan hafalan, benar ya? Iya benar. Nah, mempertahankan itu memang lebih susah dibanding meraihnya gitu atau menghafalnya.
Masya Allah. Tapi disitulah mungkin keberkahan itu ya. Dalam arti kan kita jadi selalu memahami Al-Quran gitu. Kalau cuma hafal aja terus selesai, ya itu mah lebih mudah ya. Mudah banget. Mudah banget, Masya Allah. Dibilang mudah banget menghafal Al-Quran 30 juz, Masya Allah. Nah, karena kita fokus ya. Karena kita fokus total di situ, ternyata ya pengalaman Nahrif, yang Nahrif alami sendiri, menghafal itu ternyata nggak sesusah atau nggak seserem yang orang katakan. Gitu. Gampang, alhamdulillah. Ternyata mudah dan gampang, asal fokus di sana. Makanya kita fasilitasi, Sobat Quran ini memfasilitasi dengan full beasiswa ya, gratis, murni gratis ya, tidak dipungut biaya. Alhamdulillah kita fasilitasi dari mulai makan minumnya, kemudian tempat tinggalnya, kemudian fasilitas belajar mengajarnya, KBM-nya, itu semuanya free, tanpa biaya, tanpa SPP, tanpa pungutan, juga tanpa iuran. Nah, karena untuk fasilitasi tadi teman-teman yang kayak Nahrif seperti ini, waktu SMP-nya atau sebelumnya itu setengah-setengah dapatnya. Nah, begitu di sini full total hanya menghafal aja. Nggak usah mikirin biaya, nggak usah mikirin makan, segala macam, udah ditanggung semua, udah difasilitasi semua. Dan itu semua juga pastinya tidak bisa terlaksana tanpa kepanjangan tangan atau ringan tangan daripada donatur ya. Alhamdulillah. Nah, terus yang antum rasakan di Sobat Quran, pengalaman antum atau kesan antum dari pertama datang sampai sekarang sudah dalam tanda kutip sudah senior, juga dikasih amanah untuk jadi apa di sini? Alhamdulillah jadi musyrif kalau nggak salah sih. Kok kalau nggak salah? Ya yakin dong. Karena saya belum konfirmasi secara pasti ya, cuma disuruh nerima hafalan aja, nerima setoran anak-anak yang lain gitu. Ya, istilahnya diamanahkan untuk jadi musyrif lah ya, untuk menerima setoran atau nerima hafalan dari para adik-adik juniornya ya. Masya Allah. Berarti sudah selesai untuk 30 juznya. Alhamdulillah sudah selesai. Tinggal terus murojaah sampai akhir hayat ya. Amin. Kalau murojaah mah ya nggak ada berhentinya ya. Kalau murojaah itu nggak ada berhentinya. Nggak ada berhentinya sepanjang hayat. Masya Allah. Nah, kesan pertama antum datang di Sobat Quran itu gimana? Kesan pertama, kayak begitu dari pedalaman dulu kan, satrenya kan tadi antum bilang kan, lebih agak ke hutan gitu kan. Lebih ke hutan. Meskipun masih berinteraksi dengan dekat dengan dunia luar gitu ya. Tapi masih di pedalaman, begitu tawar Jakarta, oke, berangkat Jakarta, kesan pertamanya apa? Mendarat di Sobat Quran. Kesan pertamanya itu wah rame ini ya. Rame. Nggak seperti kemarin kayak apa-apa itu kalau udah malam tuh wah sepi banget, suara burung aja gitu. Suara jangkrik ya. Kalau di sini masih kedengaran suara kendaraan. Rame banget, suara kereta lah, pesawat tuh setiap hari lewat gitu. Pertama kali Jakarta memang pada saat itu. Pertama kali Jakarta. Pertama Jakarta karena sampainya juga malam gitu. Oh, sampainya malam. Sampainya malam. Diantar siapa waktu itu? Diantar sama kakak yang kemarin mondok sini. Oh, dan sama kakak yang kemarin mondok, Akbar tadi. Akbar tadi. Oke. Berdua aja. Bertiga. Kan sana saya berdua. Di sininya berdua, ke sini berdua. Diantarnya sama beliau gitu. Oh, ke sini berarti bertiga bareng siapa lagi? Berdua, ke sininya berdua. Saya sama yang satunya namanya Ishak. Ya, berarti kan dari berangkatnya bertiga nih sama yang nganter kan. Ishak berarti mondok di sini juga. Mondok di sini juga. Cuman kemarin udah keluar. Sudah selesai. Udah selesai juga. Oke, alhamdulillah. Jadi kesan pertama tadi, kota Jakarta ternyata ramai. Tapi di sisi lain juga setelah lama-lama di sini ya ngeliat juga sih burung-burungnya gini-gini. Pasti ada salah burungnya. Ya ada plus minusnya ya, semua tempat ya ada plus minusnya. Semua tempat. Di sana mungkin sepi tapi lebih terjaga. Nah, lebih terjaga, lebih damai ternyata. Oke. Di sini ramai, metropolitan, cahaya di mana-mana ya kan? Panasnya mantul-mantul. Panasnya mantul-mantul. Tapi overall secara keseluruhan antum merasa gimana? Nyaman, betah atau gimana? Sebenarnya nyaman sih, alhamdulillah. Nyaman jadinya. Nyaman. Alhamdulillah. Kalau dari teman-teman satu pondok gimana rasanya? Dengan teman-teman maksudnya pergaulannya dengan teman di sini. Kalau teman di sini bisa dibilang nyaman banget sih. Masya Allah. Nyaman banget karena temennya dari luar ya.
bisa bilang dari Aceh lah, dari Sumatera lah, dari Lombok. Jadi dari berbagai provinsi ya? Nah, dari provinsi. Nggak cuma dari berbagai provinsi, tapi dari berbagai pulau ya kan? Nah, dari pulau juga banyak. Dan itu nggak disangka ternyata temennya ramah-ramah aja. Kayak beneran nggak milih-milih. Nggak seperti kemarin ya pengalaman ya. Temennya bisa bilang satu pulau, tapi bisa dibilang mereka milih-milih. Oh, jadi kayak gitu. Apa? Geng-gengan gitu. Nah, kayak geng-gengan gitu, terus misah-misah gitu kan. Ya, ngegeng ini kelompok ini gitu ya. Gitu. Tapi di sini semakin jauh tapi malah kayak semakin bersatu gitu. Membaur. Nah, membaur banget, seperti beneran bersaudara gitu. Masya Allah. Masya Allah, memang alhamdulillah. Beneran meskipun jauh banget tapi benar-benar bersaudara lah. Itu teman-teman bisa digarisbawahi ya bahwa mau tempat sebagus apapun, tempatnya barangkali misalkan mewah, kemudian fasilitasnya lengkap, tempatnya nyaman, ber-AC mungkin, tapi kalau ternyata teman-temannya misalkan nggak bisa menyatu, ya kan, nggak bisa membaur, nggak bisa bersatu, dalam arti kayak tadi kelompok-kelompok, ya nggak akan nyaman juga ya, tempat semewah apapun atau senyaman apapun ya. Tapi alhamdulillah dengan kondisi Al-Quran yang ya bisa dibilang nggak mewah juga enggak, tapi sederhana juga enggak, dengan didukung oleh teman-teman lingkungan yang nyaman, yang saling mendukung, jadi makin betah ya. Alhamdulillah. Nah kalau dari sekarang nih udah diamanahkan jadi musyrif. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Terus apa ada rencana-rencana ke depan tuh apa? Rencana ke depan sih mentoknya kuliah insyaallah. Mentok kuliah, bukan belum mentok kali. Ya maksudnya rencana ke depannya, pikiran ke depannya, belum ada rencana yang lain. Belum ada rencana lain ya. Cuman kuliah ini. Kuliah. Sudah cari-cari informasi atau bahkan sudah daftar? Belum cari informasi sekali dan belum daftar juga. Belum daftar juga. Okay. Nunggu ini selesai. Nunggu ini selesai. Rencana kalau kuliah mau ambil apa dan di mana? Mungkin ada bayangan gitu kan, mau kesini ambil ini. Gitu. Iya, kalau itu ada mungkin di Makassar ya. Makassar lagi. Kembali lagi ke Sulawesi. Kembali ke Sulawesi. Okay. Dan itu. Nah kalau Makassar tuh Sulawesi apa? Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Kalau ini kan Sulawesi Barat. Oh maunya di Sulawesi Selatan, Makassar. Di Sulawesi Barat nggak ada? Ada juga, cuman yang negeri ada. Apa nama kampusnya yang negeri? Banyak sih, cuman kurang tahu nama kuliahnya. Oh justru kurang tahu di daerah sendiri. Tahu. Kalau di Mataram terkenal kan mungkin ya. Iya. Jadi apa? Unram ya? Unram bener nggak sih? Oh, Universitas Mataram. Di bagian mana itu? Tapi Makassar. Oh, apa? Makassar itu ada. Singkatannya apa singkatannya? Makassar. Oh ada apa? Banyak di Makassar, kayak Universitas Hasanuddin ada. Oh Hasanuddin ya, iya Hasanuddin. Ada Stiba juga, ada apa lagi? Stiba itu apa? Ilmu bahasa. Ya ilmu bahasa Arab. Oh bahasa Arab. Kayak agama-agama juga gitu. Oke. Tapi mentang-mentangnya juga ke agama sih, insya Allah nanti kuliahnya. Jurusan apa yang antum mau coba? Paling berkaitan dengan Al-Quran sih. Oke. Alhamdulillah. Nah kalau misalkan itu punya kesempatan, kira-kira mau coba di tahun berapa? Nyoba kuliah? Insya Allah tahun depan. 2025? 2025. Oke. Teman-teman kita doain ya. Semoga Nahrif dengan cita-citanya mau lanjut kuliah. Dan beliau sudah bilang punya impian mau kuliahnya di Makassar. Yang jurusannya juga masih ada kaitannya dengan Quran ya kan, dengan agama. Kita doain semoga Allah mudahkan, Allah lancarkan, dan Allah sampaikan sehingga selesai dia kuliah di sana, lulus sampai sarjana dan seterusnya. Kita doakan semoga Allah mudahkan itu semua. Terwujud, amin Allahumma amin. Oke, nah dalam perjalanan antum dari mulai sekolah tingkat SD ataupun dari mulai kecil sampai di titik ini sekarang di Hifdzul Quran, pastikan ada orang-orang yang punya andil lah dalam hidup antum, punya jasa mungkin dalam hidup antum, yang dulu suka support, suka bantu dan segala macamnya. Nah, sekalian juga antum sampaikan terima kasih atas perasaan antum luangkan
perasaannya gimana ke beliau. Barangkali kalau langsung agak sungkan, kalau langsung agak malu mungkin ungkapinnya, tapi di sini di depan kamera mungkin lebih leluasa bisa antum sampaikan, misalkan entah itu ucapan terima kasih ataupun mohon maaf apabila bla bla bla, kemudian mau mendoakan, minta doakan, terserah. Silakan. Baik, gimana ya? Pertama saya gimana caranya? Pertama kepada ibu saya ya, terutama kepada ibu. Oke. Terima kasih sudah bisa dibilang, terima kasih sudah membiayai saya selama ini. Karena dengan semua apa yang diberikan itu sebenarnya membakar semangat saya untuk menyelesaikan hafalan saya gitu. Dan setiap perjuangan beliau itu tetap aja membakar semangat saya. Setiap saya kali mengingat kalau beliau pergi kerja saya pasti tambah semangat juga. Alhamdulillah saya mengucapkan terima kasih kepada ibu saya. Terima kasih banyak banget karena sudah membimbing saya. Sebenarnya bisa dibilang menjadi ibu dan ayah juga. Terima kasihlah sudah merangkul saya dan saudara-saudara yang lain. Yang kedua, terima kasih juga kepada Pak Ahmad yang dulu menanyakan saya mau ke Jakarta atau tidak, dan berusaha buat saya bisa ke Jakarta dan bisa bertempat di Sohibul Quran ini. Tanpa usaha beliau juga saya nggak akan masuk ke dalam lingkup penghafal Quran gitu. Dan yang ketiga kepada Kak Alvin, terima kasih Kak, sudah ngajarin saya tahsin sebelum saya masuk di sini. Ngajarin saya baca Quran yang baik, yang sebelumnya itu sangat-sangat buruk ya. Buruk banget bacaannya, tapi karena beliau ngajarin saya selama seminggu, alhamdulillah bisa. Alhamdulillah. Sekian, Pak. Jadi bisa jadi syarat untuk masuk ke Sohibul Quran ya. Iya, Pak. Karena tahsinnya ya. Oke, selain tadi orang tua, Pak Ahmad, Kak Alvin tadi ya. Enggak. Mungkin ada lagi? Sejauh ini belum ada. Belum ada. Oh, tadi antum sempat sampaikan ibu kerja jadi semangat antum untuk menghafal Quran. Kalau boleh tahu ibu kerja apa? Sebenarnya ibu itu PNS ya. Cuman dari saya kecil itu beliau bekerja sendiri. Jadi kesannya lebih ke sangat berat gitu kalau dipikir-pikir ya. Jadi mengemban peran sebagai ibu juga sebagai bapak ya. Masya Allah. Menanggung 3 anak gitu. Iya, membesarkan, mendidik, membiayai, bersama 3 anak ya. Dengan tadi kondisi menjalankan 2 peran, sebagai ibu juga, sebagai ayah juga. Masya Allah. Ya, apapun itu kita doakan semoga tadi yang Nahrif sebutkan, Allah alirkan pahala ke beliau semua. Apalagi nanti Nahrif juga pastinya mau ajarkan ilmunya ke masyarakat, ya kan, ke orang lain lagi gitu kan. Semoga apapun yang diajarkan oleh Nahrif, apapun yang keluar dari mulut Nahrif, kemudian ilmu-ilmu yang keluar dari mulut Nahrif gitu kan, mengalir semua pahalanya ke yang tadi disebutkan semua ya. Amin, insyaallah. Amin. Dan juga nanti anak didiknya Nahrif ajarkan lagi ke orang lain. Tadi ajarkan lagi terus begitu, seperti bola salju yang menggulung, makin lama makin besar. Semoga makin besar juga pahala yang diterima oleh orang-orang yang tadi Nahrif sebutkan ya. Amin. Nah, lagi kembali juga tadi bahwa kegiatan belajar mengajar di Sohibul Quran juga pastinya nggak akan lepas dari peran aktif ataupun kepanjangan tangan, keringanan amal soleh daripada para donatur semua. Sehingga tadi Nahrif bilang, ketika santri-santri itu fokus hanya menghafal Quran atau belajar ilmu agama, maka itu akan lebih mudah masuk ya. Akan lebih mudah diingat, akan lebih mudah membekas dalam hati dan ingatannya. Sehingga tadi Nabi bilang bahkan ternyata menghafal Quran itu tidak seseram, bahkan beliau bilang mudah gitu. Bukannya nggak seseram lagi, tapi mudah gitu ternyata. Memang di ayat Quran juga
Allah sebutkan ya. Coba bisa disebutkan ayatnya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Artinya, terjemahnya. Dan kami kalau nggak salah, dan kami telah menurunkan Al-Quran itu dengan mudah, dan apakah kalian mau mengambil pelajaran darinya gitu. Masya Allah. Janji Allah pun memang seperti itu yang tadi yang tadi Nahrif sudah alami sendiri. Janji Allah itu benar ya, bahwa menghafal Quran ternyata mudah. Dan juga itu jadi motivasi buat kita semua teman-teman yang masih berjuang menghafal, ataupun bahkan yang belum pernah sama sekali menghafal, atau bahkan nggak kepikiran apakah bisa menghafal Quran itu ya. Nah, semoga bisa membakar semangat teman-teman, memotivasi teman-teman semua. Tadi yang Nahrif katakan, ternyata janji Allah itu benar bahwa menghafal Quran itu mudah, teman-teman. Kembali lagi tadi para donatur, ibu bapak, abang kakak yang berkesempatan menonton mungkin video ini. Nah, ini ada ucapan dari Nahrif kepada para donatur sekalian. Diwakili oleh Nahrif, silakan. Coba terima kasih pastinya. Untuk para donatur sekalian yang telah berjasa banget untuk kami semua para santri. Terima kasih banyak karena telah membantu kami dalam hidup sehari-hari lah gitu ceritanya. Sehari-hari, dan memberikan kita asupan atau tenaga untuk menghafal Al-Quran ini dengan baik. Karena setiap harinya, setiap orang itu pasti butuh tenaga untuk melakukan aktivitas. Karena kalau tidak ada tenaga itu pasti jatuhnya lemas dan malas lah ceritanya. Yeah. Jadi setiap apa yang kalian berikan kepada kami itu pasti insya Allah berpahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya Allah menjadi amal jariah, karena setiap apa yang dilakukan santri untuk menghafal Quran itu, setiap tenaga yang terkuras pasti berpahala insya Allah di sisi Allah. Sekian. Mungkin doanya. Semoga sehat walafiat, rezeki berlimpah. Untuk para donatur sekalian, semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu menjaga kalian dan para keluarga kalian. Amin. Disehatkan selalu jiwa dan raganya. Amin. Dimudahkan segala urusannya. Amin. Dikabulkan segala hajat-hajatnya. Amin. Dan dijadikan anak-anaknya yang soleh dan solehah. Dan setiap amal dan perbuatannya itu diberi ganjaran ya Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang lebih tinggi insya Allah surga. Amin. Amin Allahumma. Masya Allah, banyak hikmah yang kita bisa dapatkan teman-teman dari obrolan yang ya barangkali receh lah gitu ya. Tapi insya Allah nggak recehan, banyak hikmah yang bisa kita petik, banyak motivasi-motivasi tadi yang sudah Nahrif sampaikan. Dan terutama yang tadi saya paling ingat adalah ternyata menghafal itu mudah, bukannya ternyata menghafal itu nggak seperti yang dibayangkan atau nggak sesuai yang dibayangkan. Tapi bukan itu yang kalimat yang keluar, tapi menghafal itu mudah teman-teman, Masya Allah. Tapi dibarengi ikhtiar Pak? Pastinya dibarengi ikhtiar. Tidak mudah saja. Iya, maksudnya kalau udah kita nancep di dalam pikiran, dalam benak kita bahwa insya Allah mudah, insya Allah ikhtiarnya juga akan membantu mengarah ke sana ya gitu. Tapi kalau kita dari awal sudah membayangkan bahwa susah, sulit gitu kan, aduh tebel banget gitu kan, ya pasti ikhtiarnya juga akan ragu-ragu gitu kan. Mau maju tapi nanti susah, akhirnya mundur. Akhirnya malah bukan mundur tapi malah lari ke belakang gitu ya. Nah, tapi kalau kita sudah terapkan mudah, meskipun kita belum melangkah tapi benak kita udah mudah, insya Allah Allah sesuai dengan prasangka hambanya ya. Jadi nanti Allah kasih jalan, Allah kasih mudahkan, Allah kasih tajam ingatan, juga tajam pemahaman. Masya Allah. Oke, mungkin itu dari kami. Boleh saya cerita Pak? Maksudnya, boleh dong. Pengalaman tentang sebelum ke menghafal Quran ini. Oh, ya? boleh. Jadi saya dari SD kan mulai belajar ngaji. Dari SD belajar ngaji. Nah, setelah masuk ke kelas 5, kelas 6, dari kelas 4 lah, itu udah jarang banget ngaji. Bahkan lepas banget dari Al-Quran. Nah. Pas kelas 4 deh? Kelas 4 SD. Oh, sampai kelas 1 rajin nih? Kelas 1 rajin. 2 rajin, 3 rajin. Pas 4 ternyata futur lah orang bilang ya? Nah, futur. Itu bahkan ninggalin banget.
sampai kelas 2 SMP ninggalin Al-Quran gitu. Akhirnya itu semua huruf hijaiyah itu hilang. Hilang, nggak bisa ngaji lagi. Jadi setiap kali masuk agama itu selalu ketar-ketir gitu. Selalu gemeter, takut disuruh ngaji gitu. Jadi wah beneran hilang. Boleh dikasih tahu hilangnya itu maksudnya gimana tuh hilangnya tuh? Itu seperti bener nggak bisa ngaji lagi. Jadi nggak tahu. Jadi misalkan Fatah apa gitu nggak bisa baca? Nggak bisa baca sama sekali. Dan kenapa gitu? Nggak tahu, mungkin karena beneran ninggalin Al-Quran banget ya. Dan itu cobaannya. Dan alhamdulillah itu ada kejadian pas kelas 2 kenapa saya bisa ngaji lagi ya. Kelas 2 SMP nih. Nah, kelas 2 SMP. Satu saat itu saya disuruh naik ke atas, ke depan lah, depan teman-teman. Nah, itu maksudnya berdiri? Berdiri. Buat disuruh salawatan lah. Salawat kepada Nabi gitu. Iya, salawat. Cuman saya jawabnya pakai syahadat. Jawabnya pakai syahadat. Itu digotong satu kelas. Jadi saya di situ langsung minder. Wah, ini sebodoh ini saya dalam hal agama gitu kan. Bahkan hal seperti salawat aja saya nggak bisa. Cuman saya bisa bacanya syahadat gitu. Malah harusnya kan sallallahu alaihi Muhammad atau salawat lah ya, kan banyak macam salawat ya. Ternyata yang terucap adalah syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Itu diketawain satu kelas. Habis itu saya dihukum, disuruhnya ngapalin ayat kursi. Disuruh ayat kursi, saya huruf alif aja lupa. Jadi gimana bacanya ayat kursi gitu. Jadi qadarullah saya hafalnya lewat huruf Latin hari itu ya. Huruf Latin, dan alhamdulillah dapat. Dan semenjak saat itu saya udah mulai tertarik lagi dengan Al-Quran ya. Dari semua kejadian itu saya tertarik lagi buat baca Al-Quran. Meskipun saya dengar di kuping saya Al-Quran, terus saya ngelihat kayak gini tulisan Latinnya tuh. Dengar di sini sound, terus ini huruf Latinnya di sini. Jadi saya ngapal sambil dengar gini. Tapi baca pakai huruf Latin gitu. Jadi murotalnya dideketin ke telinga, matanya lihat, tapi bukan lihat huruf Qur'annya, hijaiyah bukan. Latinnya. Saking nggak taunya ngaji dulu itu. Dan setelah itu udah selesai ujiannya, saya alhamdulillah bisa ngapalin Al-Kursi ya di situ pertama kali. Alhamdulillah. Dan ada satu kejadian juga kenapa saya lebih tertarik lagi buat kembali ke baca Al-Quran gitu. Saya dulu pas SMP itu benar-benar anaknya nggak pernah sholat benar. Nah, seketika itu di masjid itu sholat Isya, orang lagi pada sujud nih Pak. Saya malah lari ke belakang main-main gitu, kayak lari-lari gitu. Main sama teman-teman ya. Terus lanjutlah rakaat kedua nih, orang sholat nih. Naik, habis pas sholat itu imamnya itu baca Al-Fatihah tapi pakai nada jiharka gitu. Jiharka yang lembut gitu kan. Saya seketika langsung kayak ngestak kayak stun gitu. Wah, ini apa ini? Kayak gitu, kayak kok merdu banget. Jadi dengan imam baca jiharka, nada jiharka, antum di situ yang tadi yang main-main, atau bercanda-bercanda, langsung stuck gitu ya. Langsung mungkin dalam tanda kutip terpesona kali ya dengan bilang, kok suaranya merdu banget gini. Apa itu? Jadi saya langsung ambil wudu, sholat. Khusyuk banget itu, masya Allah, alhamdulillah. Di situ mulai tertarik. Balik ke rumah itu langsung ambil Al-Quran. Tapi bingung mau baca gimana ini. Jadi saya ambil, mungkin dari balik ikhtiar dan benar ada niat ya. Saya ambil Al-Quran itu cuman baca Al-Fatihah. Tapi bukan bisa baca, tapi modal hafal gitu. Kan semua orang pasti hafal Al-Fatihah ya. Betul. Meskipun nggak bisa baca. Jadi saya ngapalinnya itu, tapi sambil baca, jadi sambil murojaah huruf hijaiyah itu. Jadi saya al, ini huruf A, ini lam gitu. Jadi untuk memanggil kembali ingatan yang dulu, karena Al-Fatihah pasti kan hafal. Orang nggak baca Quran juga pasti hafal. Bahkan orang Muslim juga ada yang hafal Al-Fatihah ya. Hafal. Karena seringnya diulang-ulang. Sering dengar juga. Nah, dari trik itu langsung terapin sambil baca Al-Fatihah, baca hurufnya. Jadi ternyata alif fathah, ini bacanya A. Ketemu lam jadi A. Jadi ini huruf lam juga. Jadi kembali lagi memori itu. Nah, kembali lagi memori itu. Jadi saya alhamdulillah itu rutin lah gitu terus kan, baca Al-Fatihah terus rutin, benar-benar niat ini harus ngaji ini meskipun berantakan. Nggak tahu sih, harus nggak pernah mikir juga kalau ini berantakan bacaannya. Tapi yang penting bisa hafal lagi huruf hijaiyah gitu. Nah, alhamdulillah itu nggak tahu berapa lama itu bisa ngaji lagi, alhamdulillah. Masya Allah.
Itu lewat Al-Fatihah. Insyaallah Al-Fatihah. Al-Quran benar-benar sih. Benar-benar mujizat. Insyaallah. Insyaallah. Hidayahnya benar nggak pernah disangka-sangka itu ada hidayah. Alhamdulillah saya bisa baca Al-Quran lagi. Dan di situ saya mulai tertarik buat masuk ke hafal Quran di situ. Oh, saya enakin ternyata baca Al-Quran. Di situ saya udah mulai banyakin dengar murotal lah. Musik itu udah saya jauhin langsung seketika itu. Enggak langsung, cuma bertahap ya. Bertahap saya jauhin. Saya lebih banyak mendengar murotal karena biar makin lancar aja bacanya ya. Meskipun nggak bagus. Itu alhamdulillah setiap pulang sekolah saya banyakin tilawah aja meskipun sedikit-sedikit. Alhamdulillah setiap pulang sekolah SMP itu. Masya Allah. Jadi sampai kelas 2 SMP yang begitu? Iya. Kelas 3-nya udah bisa lagi? Udah bisa. Kelas 3 SMP udah bisa lagi? Kelas 2 SMP itu dari kelas 7 sampai kelas 8 nggak bisa ngaji. Kelas 9-nya bisa? Kelas 9-nya udah bisa. Udah kembali lagi memorinya? Kembali memorinya lagi, alhamdulillah. Masya Allah. Nah itu teman-teman. Ternyata Al-Quran itu ya namanya kalamullah ya. Banyak hikmah terkandung, banyak keajaiban-keajaiban juga yang dirasakan baik oleh Muslim, bahkan juga non-Muslim. Sekarang banyak non-Muslim yang jadi masuk Islam karena keajaiban Al-Quran tadi. Al-Quran itu ternyata bisa sejalan dengan dunia sains ya, dunia ilmu pengetahuan. Dia nggak bertolak belakang. Bahkan para ilmuwan itu nemunya lebih banyak atau Al-Quran duluan yang menjelaskan, baru ilmuwan menelaah gitu. Lebih banyak di situ. Makanya banyak ilmuwan yang masuk Islam. Masya Allah. Nah, tapi ke Nahrif tadi, boleh saya simpulin ya. Keajaiban yang dia rasain adalah dari SD itu udah rajin baca Quran. Sampai kelas 4 ternyata di kelas 4 sampai SMP kelas 2 ya. Itu udah meninggalkan ya dalam artian kutip ya. Udah nggak ngaji lagi lah gitu. Nah, sampai di titik terendah bahwa dia merasa kok bodoh banget ya. Disuruh sholawat, tapi yang keluar adalah syahadat. Diketahui sama teman-teman sekelas ya berarti? Sekelas, sama guru juga. Sama guru juga ditambah. Mungkin antum ketawa juga nggak? Ketawa juga sebenarnya. Menertawakan diri sendiri ya? Ya Allah, dan terlalu bego amat gue ya. Sampai seperti ini gitu. Tapi di situ jadi titik balik seorang Nahrif ya, bahwa ternyata harus balik lagi ke Al-Quran. Di situ nggak jadi dia jadi minder, nggak jadi korban bully ternyata, tapi dia ambil hikmah bahwa langsung. Oh tadi ada kisah juga main-main waktu sholat ya? Iya Pak. Oh ya, jadi ada juga keajaiban yang kedua yang Nahrif alami. Dia sambil bercanda, sambil sholat tapi bercanda gitu maksudnya. Tapi ketika si imam bangun dan membaca surat Al-Fatihah waktu itu, Fatihah dengan nada jiharkah, yang suaranya yang nadanya itu merdu dan kebetulan juga imamnya juga suaranya bagus ya. Di situ Nahrif merasa Masya Allah terpesona ya. Masuk ke dalam relung hatinya. Bahkan tadi Nahrif cerita begitu pulang dia ambil wudhu ya kan? Benar? Terus baca Quran. Nah karena nggak tahu apa yang harus dibaca, dia siasati dengan membaca Al-Fatihah. Dari situ dia mulai mencoba memanggil memorinya lagi, bahwa alif fathah itu A, ketemu lam sukun itu jadi al, dan seterusnya. Karena dia hafal Al-Fatihah, jadi merewan kembali ingatan dengan membaca Al-Fatihah terlebih dahulu. Masya Allah, itu banyak banget teman-teman kita dapatkan dari cerita seorang Nahrif, di mana dia dari mulai liku-liku kehidupan waktu masa kecilnya, orang tuanya, kemudian juga sampai di titik dia ketemu diferensikan dengan Sobat Quran, sampai bahkan sebelum itu ada titik baliknya dia kok sampai nggak bisa baca Quran, hilang ingatannya, hilang hafalannya, hilang huruf hijaiyahnya bahkan ya, sampai huruf-huruf hijaiyah pun udah nggak tahu lagi apa namanya. Masya Allah. Ya semoga dengan sekarang sudah jadi hafiz 30 juz, Allah tetapkan, Allah mantapkan, Allah kokohkan ingatannya ya. Amin. Nggak cuma diingatan, di hati, bahkan jadi amalan sehari-hari. Al-Quran selalu menjadi akhlaknya ya. Al-Quran selalu menjadi pedomannya, menjadi teman hidupnya.
ilmu keseharian sampai akhir hayatnya. Amin. Amin ya Allah. Semoga kita doa juga kita semua pun akan mendapatkan hal yang sama. Allah akan mudahkan kita untuk menjadi para ahli-ahli Quran, para Allah sebutkan bahwa Allah punya keluarga ya di muka bumi. Ternyata, masya Allah, disebut keluarga oleh Allah, gimana rasanya ya? Oke, itu dari kita. Kalau ada salah kata, kita mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.